Rumah tua itu sunyi senyap, hanya suara angin yang berdesir di antara dedaunan dan gelegar samar kendaraan dari jalan raya yang memecah kesunyian. Di dalam rumah, sepasang suami istri tua, Pak Karto dan Bu Asih, duduk termenung di kursi usang mereka. Wajah mereka penuh keriput, cerminan dari usia dan beban hidup yang telah mereka lalui. Anak mereka, Reno, sudah lama tidak mengunjungi mereka. Reno, seorang pria sukses dengan karir yang gemilang, hidup di kota besar yang jauh dari rumah orang tuanya. Ia sibuk dengan pekerjaannya, dengan teman-temannya, dengan dunianya sendiri. Orang tuanya yang sudah tua dan renta seakan terlupakan di sudut hidupnya. Kesibukannya menjadi tameng untuk menutupi rasa bersalahnya yang terpendam. Kunjungan Reno ke rumah orang tuanya sangat jarang, biasanya hanya setahun sekali. Itu pun hanya sebentar, hanya cukup untuk menunaikan kewajiban sebagai anak. Ia datang dengan membawa sedikit oleh-oleh, memberikan uang sedikit, lalu pergi lagi, meninggalkan orang tuanya dalam kesunyian. Ia selalu punya alasan, kerjaan yang menumpuk, meeting penting, atau janji dengan teman-temannya. Padahal, di balik kesibukannya, tersimpan rasa egois yang terselubung. Pak Karto dan Bu Asih selalu menunggu kedatangan Reno dengan penuh harap. Mereka merapikan rumah, memasak makanan kesukaan Reno, dan menyiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk anaknya. Namun, seringkali harapan mereka pupus. Reno tidak datang, mereka hanya bisa saling menguatkan, mencoba untuk tetap tegar di tengah kesedihan yang mendalam. Suatu hari, Bu Asih jatuh sakit. Kesehatannya semakin memburuk. Pak Karto yang sudah tua dan lemah harus merawat istrinya sendiri. Ia berusaha sekuat tenaga, namun tenaganya sudah tidak sekuat dulu. Ia menghubungi Reno, memberitahukan kondisi istrinya. Reno menjawab dengan singkat, mengatakan bahwa ia sibuk dan tidak bisa pulang. Beberapa hari kemudian, Bu Asih meninggal dunia. Reno datang ke pemakamannya. Wajahnya tampak sedih dan menyesal. Namun, penyesalannya sudah terlambat. Ia tidak bisa mengembalikan waktu. Ia tidak bisa lagi memperbaiki hubungannya dengan ibunya. Ia hanya bisa menatap pusara ibunya, menyesali semua kesalahan yang telah ia perbuat. Setelah pemakaman, Reno kembali ke kota besarnya. Ia meninggalkan Pak Karto yang semakin tua dan rapuh sendirian di rumah tua yang sunyi. Reno kembali sibuk dengan pekerjaannya dan kesuksesannya. Namun hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Ia menyadari bahwa kesuksesannya yang ia raih tidak sebanding dengan kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta dan tahta. Kesunyian di rumah tua itu kini menjadi cerminan dari kesunyian di hatinya sendiri. Konflik sebenarnya bermula dari masa lalu Reno. Ketika masih muda, Reno memiliki mimpi besar untuk menjadi seorang arsitek terkenal.
ia memiliki bakat dan semangat yang luar biasa. Namun orang tuanya yang miskin dan kurang berpendidikan tidak mampu membiayai pendidikannya di perguruan tinggi. Reno merasa kecewa dan tertekan. Ia merasa orang tuanya telah menghalanginya untuk meraih mimpinya. Perasaan ini terpendam dalam hatinya dan menjadi akar dari sikapnya yang acuh tak acuh terhadap orang tuanya. Reno akhirnya berhasil meraih kesuksesannya sendiri. Ia bekerja keras, berjuang tanpa bantuan orang tuanya. Ia menjadi arsitek terkenal dan kaya raya. Namun kesuksesannya terasa pahit. Ia merasa kesepian dan hampa. Ia menyadari bahwa ia telah mengorbankan hubungannya dengan orang tuanya demi mengejar ambisi pribadinya. Rasa bersalah dan penyesalan mulai menggerogoti hatinya. Ia merasa terbebani oleh kesuksesannya sendiri. Konflik baru muncul ketika Pak Karto yang semakin sakit-sakitan ingin memberikan warisan tanah milik keluarga kepada Reno. Reno menolak warisan tersebut. Ia merasa tidak pantas menerimanya karena telah mengabaikan orang tuanya selama ini. Pak Karto kecewa dan sedih. Ia merasa semua pengorbanannya selama ini sia-sia. Reno terjebak dalam dilema, menerima warisan yang membuatnya merasa bersalah atau menolaknya dan semakin menjauhkan dirinya dari ayahnya. Reno akhirnya menyadari kesalahannya. Ia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya dan merawat ayahnya. Ia menghabiskan waktu bersama Pak Karto, mencoba untuk memperbaiki hubungan mereka. Ia membantu Pak Karto mengurus tanah warisan dan menggunakan keahliannya sebagai arsitek untuk merenovasi rumah tua mereka. Reno belajar untuk menghargai kasih sayang orang tuanya dan menyadari bahwa kesuksesan tidak berarti apa-apa tanpa kehadiran keluarga dan cinta kasih. Ia menemukan kedamaian dan penebusan dalam pengabdiannya kepada ayahnya. Awalnya, hubungan mereka canggung. Pak Karto masih menyimpan rasa kecewa yang mendalam. Ia seringkali diam, menatap Reno dengan tatapan yang sulit diartikan. Reno berusaha sekuat tenaga untuk mencairkan suasana. Ia membantu Pak Karto mengerjakan pekerjaan rumah, mengajaknya berbincang, dan mendengarkan cerita-cerita masa lalu ayahnya yang penuh perhatian. Ia juga membawa beberapa buku arsitektur dan menunjukkan beberapa desain bangunan yang menarik kepada ayahnya. Mencoba untuk menemukan titik temu dan kesamaan minat di antara mereka. Konflik warisan tanah keluarga menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Penolakan Reno terhadap warisan tersebut awalnya membuat Pak Karto semakin kecewa. Namun, Reno menjelaskan alasannya dengan jujur dan tulus. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin warisan tersebut menjadi penghalang di antara mereka. Bahwa ia ingin hubungan mereka dibangun kembali bukan atas dasar materi, melainkan atas dasar kasih sayang. Penjelasan Reno, meski terlambat, mulai mencairkan es yang membeku di antara mereka. Reno tidak hanya memperbaiki hubungannya dengan ayahnya secara emosional, tetapi juga secara fisik. Ia merenovasi rumah tua tersebut, merancang ulang desainnya agar lebih nyaman dan modern, tetapi tetap mempertahankan sentuhan tradisional. Proses renovasi ini menjadi simbol dari proses penyembuhan hubungan mereka.
Mereka bekerja sama, berdiskusi, dan saling membantu. Dalam setiap pukulan palu dan setiap goresan cat, tersirat ikatan batin yang mulai terjalin kembali. Rumah tua itu kini dipenuhi dengan harmoni yang baru. Pak Karto, meski tubuhnya rapuh, matanya bersinar dengan kebahagiaan. Ia melihat Reno bukan hanya sebagai anak yang sukses, tetapi juga sebagai seorang anak yang penyayang dan bertanggung jawab. Reno di sisi lain menemukan kedamaian dan kepuasan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa kesuksesan yang sesungguhnya bukanlah kekayaan materi, tetapi kebahagiaan keluarga dan ketulusan hati. Rumah tua itu telah berubah, bukan hanya karena renovasi fisik yang dilakukan Reno, tetapi juga karena suasana hatinya. Suasana duka cita atas kepergian Bu Asih masih terasa, namun kini bercampur dengan kehangatan dan harapan baru. Reno yang dulu asing, kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Pak Karto. Reno menyadari bahwa kesedihan Pak Karto atas kepergian Bu Asih sangat dalam. Ia tidak hanya memberikan dukungan materi, tetapi juga dukungan emosional. Ia mengajak Pak Karto untuk mengingat kenangan indah bersama Bu Asih, mendengarkan cerita-cerita masa lalu dengan penuh perhatian. Reno bahkan membuat album foto berisi foto-foto kenangan Bu Asih dan Pak Karto. Menata foto-foto tersebut dengan rapi dan indah. Ia juga sering mengajak Pak Karto untuk berjalan-jalan di sekitar kampung, mengunjungi tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi bersama Bu Asih. Hal-hal kecil ini membantu Pak Karto sedikit demi sedikit melepaskan kesedihannya dan menerima kenyataan kepergian istrinya. Selain mengatasi kesedihan, Reno juga mulai berbagi pengalaman hidupnya dengan Pak Karto. Ia menceritakan tentang pekerjaannya sebagai arsitek, tantangan dan kesuksesannya, serta teman-temannya. Ia juga menceritakan tentang kehidupannya di kota besar. Dengan segala hiruk-pikuk dan kesibukannya, namun ia juga jujur tentang kesepian dan kehampaan yang pernah ia rasakan di tengah kesuksesannya. Ia menjelaskan bahwa kesuksesan materi tidak akan pernah bisa menggantikan kebahagiaan keluarga. Pak Karto mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan nasihat dan dukungan kepada Reno. Percakapan mereka tidak hanya sekedar berbagi cerita, tetapi juga menjadi ajang saling belajar dan memahami. Melalui proses berbagai cerita dan saling mendukung, ikatan batin antara Reno dan Pak Karto semakin kuat. Mereka saling memahami, saling menghargai, dan saling menyayangi. Rumah tua itu bukan lagi tempat kesunyian dan kesedihan, tetapi tempat di mana cinta dan kasih sayang kembali tumbuh subur. Reno menyadari bahwa ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kesuksesan materi, kebahagiaan keluarga dan hubungan yang tulus dengan orang tuanya. Reno dan Pak Karto menatap masa depan dan harapan baru. Mereka telah melewati masa-masa sulit dan berhasil membangun kembali hubungan mereka. Rumah tua itu kini menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang mereka menuju penyembuhan dan kebahagiaan. Reno menyadari bahwa pulang bukanlah sekedar kembali ke rumah, tetapi kembali kepada cinta dan kasih sayang yang selalu menunggunya.